Halo traders, balik lagi bareng saya The Dude. Hari ini tanggal 15 Desember 2021. Saya lagi mengikuti pergerakan harga saham USA sebelum market dibuka sebentar lagi. Kelihatannya sinyal penurunan harga semakin kuat dari beberapa berita hari ini dan grafik harga kemarin. Emang kelihatannya market ini mulai memasukin bearish territory nih. Anyway, saya akan membahas apa saja berita-berita tersebut dan bagaimana analisis teknikalnya berdasarkan chart terbaru dan metode Wyckoff untuk menganalisis harga. So, stay tune, karena saya akan kasih tahu ke kalian benar nggak sih US stock market ini akan terkoreksi. Let's follow the price in crypto dan saham USA. Alright, I'm going to tell you this, dude. This video is just for education and entertainment purposes only. Day trading is difficult and most of the traders are losing their money trading stocks. I am not your financial advisors and nor am I a cat. Okay? Oke, kita mulai pembahasan berita hari ini pertanggal 15 Desember. Jadi kalau market itu ngelihat berita makronya, US future-nya harganya fluktuatif, nunggu kebijakan tapering dari the Fed itu sendiri, apa yang akan diambil, tapi kelihatannya Fed akan ngurangin stimulus package-nya dan mulai tapering as soon as possible. Kemudian juga dari berita yang lain kita bisa lihat kalau harga minyak itu udah slip by more than 1%, rising supply dan Omicron. Kalau concernnya Omicron ini cepat menyebar, tentu orang akan stay di rumah aja. Itulah kenapa harga minyaknya turun 3 hari berturut-turut ini. Terus juga yang paling baru per hari ini market dapat berita kalau another real estate companies in China, Simao ini bonds-nya juga turun, harga sahamnya juga ada turun drastis. Ini mungkin jadi salah satu faktor pertimbangan trading. Data di China juga menurun, jadi perlu traders perhatikan berita-berita ini. Dan yang terutama adalah US inflation itu sendiri per bulan November terakhir naik ke 6,8%. Bahkan Jerome Powell sendiri sudah bilang kalau dia nggak akan lagi pakai istilah transitory, nggak mungkin temporary, karena udah berapa bulan ini inflasi di US udah lebih dari 5%, bahkan terakhir itu 6,8%, yang sebelumnya itu 6,2%. Yang perlu diingat lagi, kalau kita kilas balik lebih jauh lagi, beberapa top eksekutif dari The Fed itu sendiri udah mulai ngejual stoknya di awal September sampai dengan tanggal 30 September. Ini semua kelihatan harganya di stok. Kalau dari berita makro ini, harga akan mengikuti apa yang terjadi perkembangan secara makronya. Nanti kita lihat dan bahas lebih lanjut di analisis teknikal. Oke traders, saatnya kita masuk ke pembahasan analisis teknikal dari ticker symbol SPY atau S&P 500 ETF Trust. Kalau kita bisa lihat grafiknya di sini, SPY itu terus naik sampai dengan per hari ini diperdagangkan di 463,36. Kalau melihat sejarahnya apa yang terjadi di sini di bulan Maret tahun 2020 sebelum pandemi itu, di sekitaran bulan Februari, SPY ini sempat turun cukup dalam. Di sini penurunannya sampai dengan kurang lebih minus 35%. Kemudian dia mulai naik terus, bahkan masuk ke pattern channel, ascending channel ini terus naik sampai dengan di bulan
kisaran awal September ini sampai dengan akhir September ini dia mulai pullback sedikit, kemudian pushback lagi ke atas, kemudian rejected, pullback lagi, naik lagi, dan pertanyaannya dia mau kemana nih arahnya sebenarnya. Oke, kalau kita zoom in lebih dekat lagi ke time frame mulai dari bulan September ini sampai per hari ini, kalau kita ngelihat pullbacknya SPY ini dimulai dari ketika top Fed eksekutif itu selling stock di awal bulan September, beritanya keluar di 3 September kurang lebih sampai 9 September, kemudian dia turun terus sampai end of selling stock sampai 30 September, itu marketnya udah terjadi penjualan volume sebesar 1,441 billion. Kemudian harga mulai pushback lagi ke atas. Kemudian sampai ke titik ini dia sampai ke maximum selling, kemudian push back lagi ke sini, ditolak lagi, rejected lagi, sampai turun lagi, sampai dengan membentuk descending channel di sini. Jadi yang perlu kita lihat sebenarnya arahnya itu harganya mau tembus di descending channel ini atau enggak. Kalau kita zoom in lebih dekat lagi, jadi sebenarnya udah 3 kali rejection ya, udah kayak triple top di sini. Ini all time high yang pertama kali di sini di kisaran 470,65 di bulan 5 November, kemudian terjadi all time high berikutnya di 22 November, harganya sempat menyentuh 473,54, kemudian dia pullback dalam di sini, naik lagi ke lower high, membentuk descending channel. Jadi sebenarnya ini udah kelihatan kalau dia masuk ke teritori market ini wait and see. Bisa jadi kalau dia tembus di descending channel ini, dia akan terus mencoba support level yang pertama di 448,92 ini, atau dicoba ke support line berikutnya sampai ke 426,36. Masuk ke metode analisis yang akan saya pakai di sini berdasarkan Wyckoff Analysis Methods dari Richard D. Wyckoff. Dia seorang pioneer di bidang technical approach dalam mempelajari harga saham. Kalau saya bisa langsung ke grafik secara umum, kalau kita ingin menganalisis harga saham, ada di namanya Wyckoff Price Cycle. Apa yang terjadi ketika saham itu oversold, kemudian terjadi pushback ke atas sampai di titik di mana saham itu overbought dan dia mulai turun. Jadi ketika dia saham ada di oversold, dinamakan area akumulasi, dan ketika saham itu overbought, dia ada di area distribusi. Prinsipnya adalah ketika dia terjadi pergerakan harga saham naik, permintaan selalu lebih besar daripada supply. Itu yang harus diingat. Kemudian ketika overbought dan harga mulai turun, supply-nya lebih banyak dibandingkan dari permintaan. Saya nggak akan bahas lebih jauh mengenai oversold karena situasi SPY sekarang sini dari apa yang kita bahas di analisis teknikal sebelumnya ada di kondisi overbought. Lalu kalau kita masuk lebih jauh, kondisi apa saja yang sebenarnya meyakinkan kalau US stock market ini mulai overbought dan masuk ke area teritori bearish. Saya akan langsung ke penjelasan dari Wyckoff ini. Yang perlu diperhatikan adalah di fase pertama Wyckoff ini,
di titik namanya adalah buying climax atau DBC ini, di mana institusi itu sudah mulai melakukan penjualan stok. Sesuai dengan apa yang terjadi ketika The Fed Executive sudah mulai melakukan penjualan di awal bulan September awal sampai dengan September akhir, mereka udah dumping stocks. Kemudian harga bergerak naik, terjadi rejection awal di sekitaran November, kemudian rejected lagi untuk kedua kalinya, sampai dengan harga mulai membentuk ke descending channel. Jadi ini semua sejalan dengan kondisi di pasar, teori ini, dan kita lihat aja ke depannya, keep follow the price action, dan ya semoga kalian tetap berhati-hati dalam menggunakan portfolio kalian. Tentu nggak beli saat dimana market itu bearish, tapi lebih ke wait and see apa yang akan terjadi berikutnya dari pergerakan harga. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Happy trading!